Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, dan pemberian Tuhan kepada kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Biarlah Dia Allah yang kita tinggikan. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Dialah Allah yang mulia. Dialah Allah yang maha tinggi. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah kami. Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah dari segala Allah, Engkau Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau boleh sungguh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami ini. Dan biarkan kami setiap anak-anak-Mu selalu haus, selalu merindukan akan hadirat-Mu setiap saat Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman, Tuhan berbicara kepada kami melalui setiap pembacaan firman dan juga perenungan yang kami lakukan. Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak-Mu dan kami hidup taat di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu, dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita membacanya bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kemarin pagi kita bersama-sama membahas tentang bagaimana kita ketika kita ingin memaksimalkan potensi kita, maka yang harus kita lakukan juga bagaimana kita boleh membudidayakan tubuh kita, menjaga, memelihara, merawat sedemikian rupa sehingga tubuh kita menjadi sungguh-sungguh tubuh yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sempurna. Saudara,
Ketika kita berbicara tubuh, maka yang kita jaga adalah makanan. Maka yang kita jaga adalah apa yang masuk, yang kita makan. Termasuk apa juga yang kita lakukan. Menyangkut exercise, olahraga, aktivitas pekerjaan, dan juga tubuh perlu istirahat, saudara. Nah, pagi hari ini kita melihat dari dimensi yang lain. Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita budidayakan ketika kita ingin agar potensi kita benar-benar berkembang dengan baik, yaitu kita harus membudidayakan jiwa kita, saudara. Membudidayakan jiwa kita, saudara. Ketika kita berbicara jiwa, itu artinya berbicara tentang pikiran, berbicara tentang kemauan, berbicara tentang emosi. Itu makanya, saudara, ketika kita berbicara tentang jiwa, itu menyangkut apa yang kita pikirkan, itu menyangkut apa yang kita mau atau kemauan apa, dan juga bagaimana emosi kita. Sudah tentu kalau kita berbicara tentang pikiran, maka, saudara, apa yang masuk di dalam pikiran kita, baik melalui pendengaran ataupun melalui penglihatan kita, itu akan mempengaruhi pemikiran kita atau yang keluar, ya kan? Makanya sangat penting kita menjaga apa-apa yang kita pikirkan. Nah, Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang sangat kuat di sini. Saudara-saudara, semua yang benar, perhatikan baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus kita pikirkan. Saudara, maka kita harus berhati-hati menyangkut apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Ketika kita ingin mengubah pikiran kita, maka ubahlah dengan cara mengisi bahan-bahan yang kudus, bahan-bahan yang benar, bahan-bahan yang baik. Ketika kita mau mengubah pikiran kita, mengubah hidup kita, milik kita, atau pikirkanlah atau biarkanlah, ubahlah dengan sesuatu yang membangkitkan semangat, sesuatu yang mengubah ke arah yang lebih baik. Maka pakailah setiap waktu yang ada untuk saya dan saudara betul-betul membangkitkan, membangunkan semangat kita, bukan sebaliknya, melemahkan dan menjatuhkan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pikiran, maka kita perlu benar-benar menggunakan sumber-sumber yang baik, yang menginspirasi kita, yang mengaktifkan impian kita, dan yang bagaimana kita bisa terus-menerus diarahkan kepada Tuhan. Maka pikiran itu harus dijaga. Saudara, ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi potensi kita, itu harus kita kembangkan. Dan salah satu yang tadi saya katakan, ketika kita ingin mengembangkan, kita harus membudidayakan jiwa kita. Ketika kita berbicara membudidayakan jiwa atau pikiran, tadi menyangkut pikiran, kita jaga yang masuk. Yang kedua menyangkut apa tadi? Kemauan. Saudara, ketika kita berbicara kemauan juga, saudara perlu melatih disiplin, melatih menjaga, mengontrol kemauan kita. Saudara, maka kita perlu melatih diri kita, mungkin berpuasa. Itu tuh pengandilan diri. Karena ada orang-orang yang egonya aja dibawakan, maunya sendiri aja. Ya.
Maka kita orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang mampu menguasai egonya, kemauannya. Dan ketika kita berbicara tentang ego, kemauan, maka kita akan bisa juga mengendalikan emosi kita. Saudara, emosi ini bisa dua kemungkinan. Sukacita, emosi yang senang, ya, atau emosi marah, ya. Saudara, itu dua-duanya perlu kita kendalikan. Kalau sukacita jangan over sukacitanya. Ketika marah ya jangan over marahnya. Kita kendalikan, saudara. Saudara, inilah ketika kita berbicara membudidayakan. Maka potensi yang ada pada kita, kita gunakan dengan baik. Kita pergunakan dengan baik. Saudara, jangan kita penuh dengan potensi, tetapi karena pikiran kita yang buruk, karena kemauan kita yang jelek, dan emosi kita yang tak terkontrol, maka semua itu tidak kita bagikan. Ada pepatah begini, saudara. Betapa sayangnya kita ketika kita mati membawa air, padahal ada banyak orang mati kehausan. Saudara, kita punya air, kita tidak gunakan, kita mati. Padahal ada banyak orang yang mati karena kehausan. Itu ibarat atau gambaran dari kita memiliki potensi. Orang di sekeliling kita membutuhkan potensi kita, tetapi kita tidak menggunakannya. Maka potensi itu kita bawa mati. Dan itu tidak ada artinya. Maka pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh sungguh membudidayakan jiwa kita, yaitu pikiran, kemauan, dan emosi. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong kita untuk kita bisa mengendalikan setiap pikiran, apa yang masuk dalam pikiran kita, dan juga kemauan kita. Mana kemauan kita yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Dan termasuk juga emosi kita. Tuhan, pimpin kami. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, singkapkan semua yang terselubung, supaya Ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biarkan kami boleh sungguh bisa menjaga setiap pikiran kami, hati kami, bahkan kami menjaga untuk setiap perasaan dan emosi kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh membudidayakan untuk pikiran kami, jiwa kami, supaya semua boleh mendukung di mana potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri kami. Tuhan, kami bisa mengembangkan dan menyalurkannya. Kami berdoa kalau di antara kami yang ada dalam persekutuan doa pagi ini, kami mengalami kesulitan, kelemahan untuk kami bisa menjaga pikiran kami. Tuhan, tolong kami. Kalau di antara kami ada yang sulit untuk menjaga kemauan, Tuhan tolong kami. Kalau di antara kami yang sulit mengontrol emosinya, juga Tuhan tolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh sungguh
membiarkan diri kami dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami betul-betul kami budidayakan jiwa kami, pikiran, bahkan kemauan dan juga emosi kami. Kami mau Tuhan mempersembahkan bukan hanya tubuh saja, tetapi jiwa kami pun kami persembahkan kepadamu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berguna dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami juga mau berdoa secara khusus. Biar melalui kehidupan kami, perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami setiap hari, kami boleh menyatakan tentang kasih Kristus. Sehingga orang-orang yang melihat kami, mereka melihat betapa Kristus ada dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu Engkau pakai juga kami untuk kami memiliki hati yang berbelas kasihan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Karena di antara banyak kebutuhan yang sangat penting, yang mendasar, yang utama adalah kebutuhan akan keselamatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, buat pemberitaan Injil dimanapun yang dilakukan, pelayanan pekerjaan misi. Kami mau berdoa untuk pelayanan misi penjangkauan untuk daerah-daerah tertentu. Kami berdoa untuk pelayanan misi penjangkauan untuk suku-suku tertentu. Kami berdoa untuk penjangkauan pelayanan misi untuk kelompok tertentu. Termasuk kami berdoa untuk pelayanan misi di daerah-daerah perkotaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan misi, penjangkauan misi melalui sosial media untuk anak-anak muda. Tuhan pakai semuanya. Dan Tuhan, setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini Engkau juga pakai. Biarlah pikiran, perasaan, dan juga untuk kemauan kami boleh sungguh bisa jaga dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan hanya melalui perkataan kami, tetapi melalui sikap dan perilaku kami setiap harinya. Tuhan, kami mau serahkan buat setiap pelayanan-pelayanan misi yang dilakukan juga oleh gereja-gereja Tuhan. Engkau juga yang menolong, yang memimpin, supaya kami boleh sungguh bisa melakukannya dengan baik. Dan Tuhan, pakai kami semuanya, keberadaan kami orang-orang percaya Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, pegangan hidup kami setiap saat. Dan biarkan kehidupan kami, sesungguhnya kami boleh sungguh serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan juga untuk setiap saudara kami yang sakit. Tuhan, pimpinlah mereka, sertailah mereka. Dan Tuhan, biarlah dalam sakit penyakitnya, mereka juga boleh melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang akan dalam pekerjaan kami, untuk aktivitas kami, berkatilah. Baik pekerjaan maupun usaha maupun bisnis atau apa saja. Biarlah kami melakukan pekerjaan yang benar, bisnis yang benar, dan Tuhan pakai semua itu menjadi sarana, saluran bagi Tuhan memberkati kami. Berkati juga untuk pendidikan anak-anak kami, baik mereka yang kuliah maupun yang sekolah. Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami bisa senantiasa ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh doa kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya kita mulai menyadari betapa kita harus juga membudidayakan jiwa kita, yaitu pikiran, kemauan, dan juga emosi atau perasaan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semuanya untuk dipakai oleh Tuhan secara efektif dalam hidup kita, sehingga potensi yang ada dalam diri kita boleh disalurkan. Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.